Ante naik fambuliau nian sike Ga sikiaro gaskaraku Nusite natikan aukat metiverin aku Lala vichazani fanila nilanian sinirati Ante naik fambuliau nian sike Sobat, jumpa lagi dengan saya dalam Gazebo NAS, tentu saja dengan Nur Hidayah Sardini saya. Saya kedatangan tamu dari jauh, tapi sudah dekat. Saya akan sapa Laina. Nama panjangnya? Andrea Mamsyun Dalalaina Tien. Saya tidak pernah hafal itu, susah sekali. Panjang sih, tapi bisa dipanggil Laina saja, Pak. Lain aja ya. Salam, Pak. Gimana kabar? Kabar sehat, alhamdulillah. Ya, udah akrab ya dengan istilah-istilah Iya. Jawa termasuk Iyalah. Islamnya gitu ya. Lena, gimana sepanjang akhirnya kayak udah jadi orang Semarang? Berapa tahun sudah? Sudah 6 tahun lebih nih. 6 tahun ya. Dan kayaknya akan mau betah aja di Semarang. Iya, memang sudah lama banget. Iya, iya. Ya, memang sudah apa namanya ya? Ini saya sebutkan rumah saya kedua ini Indonesia. Tempat tinggal kedua ya. Iyalah. Semarang. Oh, banyak orang di penggemar YouTube ini, kanal ini, udah mirip banget dengan orang Jawa. Oh, kalau orang dari kami sih ya sering dibilang gitu. Oh, kalian mirip kayak orang Indonesia banget loh gitu. Ya, mungkin karena itu ada hubungan sejarah kita ya. Historis ya. Iya. Sebenarnya orang Nusantara, tapi sebenarnya kan Madagaskar juga bagian dari Nusantara sih, Laina. Jadi Nusantara itu Laina harus tahu, dari Formosa, Taiwan, Selatan, sampai ke Madagaskar, sampai ke Samudra Hindia, tarik lagi ke Indochina, itu Nusantara aslinya itu. Nah, Luas. tadi ngaku-ngaku rumah kedua, gimana itu? Iya, mengapa ya? Karena dari awal-awal ya, dari kecil sudah itulah yang diajarkan kepada kami. Kalau Indonesia itu memang salah satu sumber kami, kan? Nah, nenek moyang kami sudah dari dulu kami diajarkan dari Indonesia. Nah, mengapa saya bilang rumah saya kedua? Karena selain yang sejarah dulu waktu masa kecil itu kan, waktu datang di sini itu saya yakin banget ya memang ya kita ini saudara. Karena banyak sekali similarity-nya gitu. Kesamaannya. Iya, kesamaan. Jadi ya dari kehidupan sehari-hari, makanan, apalagi sikapnya orang, budaya ya, banyak yang mirip Pak. Jadi saya merasa kayak di rumah saja di sini. Homey ya. Iyalah. Ya, merasa at home aja ya di Jawa ini ya. Iya. Bagian dari Indonesia tentu saja. Nah, tadi soal makanan, emang apa sih samanya? Ya, samanya pertamanya adalah nasi. Oh, nasi. So, ya, soalnya kami di Madagaskar itu makanan pokoknya adalah nasi. Nah, nasi sama lauk. Ya, lauk itu di kami lauka. Lauka. Ya, Oke. lauka. Nah,
apa saja sih lauknya ya sama dengan di Indonesia, ikan, daging, sayur juga. Daging sapi biasanya. Iya, tapi mungkin dirasanya yang agak ada perbedaan dikit ya. Misalnya di sini agak ke manis, terus agak ke pedas. Iya, tetapi di kami lebih asin. Ya, asin. Ya, tapi asin normal ya, bukan yang terlalu asin gitu. Tapi ada sih orang yang mau makan yang pedas tapi nggak ada makanan yang langsung pedas gitu. Nah, itu saja sih mungkin perbedaannya. Makanan lauk tadi ya. Iya. Misalnya pola lingkungan, rumah lah apa gitu. Iya. Ada yang mirip juga. Misalnya bentuknya rumah di kami itu mirip-mirip banget seperti di Indonesia. Saya lihat juga di Asia, terutama di Indonesia juga ya, yang atapnya segitiga gini. Oke, ini. Iya, di kami juga kan kotak dia, terus atapnya itu segitiga. Iya. Dan itu tidak gampang ditemukan di Afrika misalnya. Iya. Afrika kebanyakan adalah lingkar gini ya. Iya. Pakai rumbia khas itu. Madagaskar. Iya kan? Tapi begitu masuk ke Kepulauan Madagaskar, sudahlah mirip dengan kebanyakan rumah di Indonesia. Iya, betul. Gitu ya. Terus kalau soal kebiasaan sehari-hari itu misalnya. Misalnya orang Madagaskar kan bangun pagi lah pasti. Iya, pasti. Oke, lalu menyapa matahari. Oke. Lalu tidur kembali. Oh iyalah. Nah, ya saya mendengar cerita bahwa agak khas gitu kalau misalnya tidur gitu ya. Oh iya, pola tidur ya. Pola tidur, gimana ya, tuh? Kalau di kami itu arah itu kan arahan barat, selatan, timur. Mata angin itu namanya. Iya, itu ada artinya. Oke. Nah, misalnya kalau timur itu untuk bagian orang tua. Orang tua. Yang ancestor. Oh, oke. Ya. Terus arahan ke utara juga. Itu tanda power. Power, kekuasaan. Ya. Jadi kalau kami itu tidur, pola tidurnya seharusnya ke timur dan ke utara. Oh, ke utara. Ke utara. Mengapa? Karena itunya jangan membelakangi matahari pertamanya, terus harusnya kami bangun bersama matahari. Oh. Ya, begitu. Harus disesuaikan dengan matahari terbit. Iya. Baru bangun. Iya, begitu. Tidak boleh terlambat. Bukan tidak boleh terlambat, tapi pola tidurnya saja gitu. Ya, arah kepalanya. Harus menyesuaikan arah matahari. Begitu. Seharusnya ke tempat di mana matahari itu terbit atau ke utara. Ya, itulah itu ada artinya yang sangat. Apa tuh? Maknanya apa? Ya, yang saya bilang tadi itu seharusnya bangkit sama matahari. Bangunnya. Ya, bangunnya. Jangan don't kick the sun. Oh, ya. Ya, terus kalau ke utara itu kan power. Ya, itu utaranya. Ya, jadi kami itu dulu itu selalu dimarahi orang tua loh kalau misalnya tidur sembarangan gitu. Jangan gitu. Jadi harusnya kepalanya mengarah ke itu. Ada artinya loh. Mengarah ke utara? Iya, ke utara atau ke timur. Supaya menyongsong matahari. Iya. Lebih dekat ke matahari. Tapi orang tua tidak membolehkan kalau sembarangan. Iya. Terus itu di sejarah, ya di budaya lah, di budaya maksud saya. Perilaku sehari-hari maksudnya kan? Iya. Ada di dalam rumah itu ada yang namanya Survira Razana. Survira Razana itu tempat yang sacred. Sakral. Ya. Suci. Suci. Keramat. Iya, suci. Buat ancestors memang. Dan itu titik ketemunya utara sama timur. Itu dulu itu kan kalau rumahnya orang itu kan belum banyak-banyak barang ya. Itu terus itu
apa namanya itu corner itu Mm-mm. sangat sakral banget. Ya Ya. di ruang pojoknya itu. Terus misalnya Mm-mm. terutama dulu ya ada orang meninggal, Oke. seharusnya arahnya ditempatkan di situ. Oh gitu. Ya, Menghadapnya juga menghadapnya ke utara, ke utara, menghadapnya ke utara, tapi utara timur. utara timur. Ya, Oke. tapi sekarang sih udah modern, jadi Iya. orang kadang nggak udah. Tapi paling kan misalnya di daerah-daerah yang perkampungan, Iya, masih. yang tradisinya masih kuat, Iya. itu baru itu dilakukan ya. Iya. Tapi begitu di kota, perkotaan, misalnya ibu kota lainnya mungkin agak beda ya. Iya, sudah apa namanya ya? Bukan tidak peduli, tapi karena apa namanya ya, circumstancesnya juga, oke, jadi oke. agak, yalah sebisanya begitu. Ya, walaupun ya misalnya rumah itu ya, karena rumah kami itu sebenarnya menghadap ke barat. Nah, menghadap ke barat, mengapa? Biar sinar matahari itu masih bisa menerangi di dalam rumah kalau sore-sore, begitu. Tetapi sekarang sudah modern kan orangnya, jadi ya kadang dimanapun ya, sebisanya yang penting bangun rumah. Iya, Tetapi asal aja. ya kotak sama segitiganya masih sangat Iya, di mana-mana ditahankan. begitu Lena. Iya. Biasanya kalau di sini juga makin modern, makin jauh dari tradisi. Budaya, ya, tradisi. Sama juga di mana-mana saya kira Iya, ya. iya. Tetapi kan untuk daerah-daerah tertentu misalnya di desa-desa Kampung, ya. jauh dari sumbu kota, ya, apalagi ibu kota negara makin jauh kan, Iya. makin masih kental ketaatan terhadap tradisi. Iya, iya, gitu ya. iya. Tapi itu kan jadi legenda kan buat masyarakat Madagaskar. Betul. Kalau orang meninggal kayak dulu Laina cerita, gimana dong? Iya, soalnya Arahnya juga sama. arahnya kalau tidur. Makam. Iya, tadi kan tidur sudah tuh. Oh ya. Makam. Ya kalau makam sama. Apa namanya ya? Lubangnya. Nah, Ya, lubangnya. soalnya ada jenis Oke. makam dulu yang dulu-dulu ya. Yang zaman dulu. Yang zaman dulu Jangan ya. moyang. Dia itu ada lubangnya, terus di dalamnya ada kayak banyak tempat tidur. Oke. Nah, jadi bukan langsung dikubur begitu, Enggak, ya, enggak. tapi ada strukturnya lah. Kotak-kotak dia. Iya, ada strukturnya. Terus lubang itu biasanya menghadap ke barat, biar nanti matahari itu masih masuk. Menjangkau, masuk. Iya, karena biasanya orang di sana itu kalau mau kubur orang sore atau sore. ya waktu Menjelang maghrib, menjelang matahari tenggelam. iya begitu. Ya, itu biasanya di situ ya. Iya. Itu, dan apa bedanya dong dengan yang lain, pengalaman 6 tahun di Indonesia atau khususnya di Jawa, khususnya lagi ada di Semarang, ngebedainnya gimana dengan apa yang ada di Semarang? Perbedaannya apa? Soal perilaku tadi, dari makanan lah, dari rumah tadi sudah ya. Iya, kalau rumah sih, misalnya kalau di Indonesia mungkin nanti Bapak bisa menceritakan juga ya mengapa ya bentuknya rumah di sini seperti itu. Tetapi ada asumsi di kami oleh para orang yang tahu sejarah lah. Kalau rumah itu mengapa atapnya segitiga dan dia itu kotak, karena itu kayak gambarnya kapal kebalik. Oh, perahu terbalik. Iya. Mengapa? Soalnya di dalam sejarah orang nenek moyang kami itu dari orang pelaut. Nah, jadi itu tanda kalau memang kami itu adalah keturunannya orang pelaut itu. Orang pelaut, satu di antara dari Nusantara ya. Iya. Lainnya pernah lihat Gunung Tangkuban Perahu di Bandung? Pernah dengar sih. Pernah dengar, itu kan juga terbalik itu. Oh. Suatu waktu Laina punya kesempatan lah ke Bandung ya. Kalau gitu ceritanya, Laina pasti makin yakin dong bahwa anak moyang Laina, anak moyang Madagaskar,
berasal Dari muasal Nusantara. dari Nusantara. Iya, betul, Gimana Pak. tuh? Iya, dari yang saya bilang tadi itu kan sisi budaya, Ah, sikap orang, bentuk rumah, perilaku dari ya perilaku itu kemarin. terus bahkan sampai tidurnya, Iya. arahnya, pemakamannya, Iya, logika itu kan membuat saya lebih Makin makin yakin. yakin ya. Terus apalagi waktu saya datang di Indonesia itu melihat realitasnya iyalah. Terus kemarin itu pas saya ngobrol sama salah satu saudara ya, orangnya antropolog. latar belakang Iya. antropologi. Terus itu kan makin meyakinkan kalau nenek moyang kita itu, kami itu dari Nusantara. Nusantara. Katanya dulu itu sebelum abad 10 itu sudah ada orang di Madagaskar. Nah, orang itu disebutkan Fazimba. Fazimba. Iya, Fazimba itu waktu kami masih kecil ya di sekolah yang ya. diajarkan di sekolah-sekolah itu tadi. istilah yang kami menyebutkan nenek moyang Nenek kami. moyang. Ternyata Fazimba itu memang yang orang dari Nusantara. Itu terbukti dari penelitian-penelitian mereka para antropologi dan sejarah itu loh Pak. Terus DNA-nya DNA. Iya, suku yang dekat, suku-suku di Madagaskar yang paling dekat sama orang Indonesia adalah yang di selatan sampai ke tengah. Itu suku Betsileo Merina. Merina. Itu yang di kawasan Madagaskar ya. Itu paling dekat ya. DNA-nya dekat dengan orang Indonesia. Oke. Iya. Jadi Itu di kawasan mana? Selatan ya? Tengah, Tengah. agak ke selatan. Tengah kan kalau begitu nggak salah ibu kota kan? Ibu kota. Ibu kota. Iya. Ke selatan. Selatan. Iya. Selatan saya tahu. Iya gitu. Itu kalau Laina punya asal di Madagaskar di provinsi apa? Fianarantsoa. Itu berapa kilo dari ibu kota? Itu 300-an kilo dari ibu kota, Pak. Itu bagian tengah maksudnya ya? Iya. Itu yang kemudian teridentifikasi lebih dekat. Iya, apalagi kalau lihat lagi budayanya atau cara mereka menanam padi itu teraserinya itu kan Terasering. sama. Iya. Undang-undang. Iya, sama dengan yang di Indonesia. Jadi memang itu Dan itu bukti. tidak ditemukan di Afrika misalnya. Iya. Kalau kami itu kan misalnya saya lihat di Indonesia ya. Kadang kalau ke kampung itu merasa kayak ke kampung sendiri gitu loh, Pak. Kayak sudah di rumah sendiri ya. Iya. Karena pemandangannya itu sama banget, Sama, mirip. ya? Iya. Kan di Afrika misalnya caca bercocok tanam tahu ya. Cara menanam padi. Lainnya kan pernah ke Ungaran tuh, ke tempat kawan saya. Iya. Jadi apa itu? Jadi juri. 17 Agustusan kan. Karena itu desa semua. Iya, Kayak iya. gitu. Gitu ya. Begitu. Jadi pemandangannya juga sama, cara orang menanam Iya. padi juga sama, mundur ya. Mundur. Tidak ke depan. Kalau ke depan kan baru ketua DPR RI itu. Baru ke depan. Ini mundur. Iya. Hal yang ditemukan oleh Laina juga di kampung Madagaskar ya. Iya, iya, iya. Ada satu lagi Laina yang menurut saya juga penting ya, penghormatan terhadap orang tua. Iya. Hal yang susah sekali loh di suku di bangsa-bangsa lain. Gimana tuh? Benar Iya, ya? Itu kalau di dalam budaya kami orang Malagasy ya, orang tua itu seharusnya dihormati. Makanya misalnya kami lewat orang tua itu kan harus Mundur. Iya, mundur. Apalagi banyaklah. Makanya saya bilang tadi itu di rumah itu ada tempat sakral. Sakral. Ya, itu khusus untuk leluhur. Leluhur. Iya. Dan karena leluhur kan orang tua kan. Nah, itu sakral banget. Karena memang itu kan sumber di mana kita berasal ya. Sumber spirit. Iya. Jadi di beberapa
daerah di Madagaskar itu semua suku-suku itu kan punya caranya sendiri untuk memperlihatkan penghormatan ke orang tua itu. Jadi semuanya punya caranya sendiri. Misalnya di daerah yang tengah itu ada suku orang yang melakukan tradisi Famadihana. Apaan tuh? Famadihana itu kalau saya bisa menjelaskan dikit secara simpel ya, orang yang sudah dimakamkan, iya dimakamkan, habis lalu digali, iya orang itu habis 5 tahun atau berapa tahun meninggal itu digali lagi, diambil, terus dikasih kain baru. Itu dianggap sebagai penghormatan untuk orang tua itu, bahwa keturunannya tidak pernah melupakan mereka itu. Moyangnya. Iya. Dan ya ada sih yang bikin, ada yang tidak lakukan. Di Indonesia ada yang dekat-dekat dengan soal itu. Misalnya di Batak, masyarakat Batak. Sekitar 1 bulan yang lalu kami ada di sana. Iya. Lalu Toraja, ada ritual rites ya terhadap hal-hal semacam itu. Sehingga ya karena kan begini loh Lena. Misalnya ya, Lena bilang sesuatu, wajahnya mirip, bahasanya mirip, waktu menyebut angkanya juga mirip, semua audiens YouTube saya loh mengklaim, loh itu dari tempat saya. Dari sebelah selatan timur juga klaim, dari sebelah ke utara juga klaim, Banjar juga begitu, orang Malaysia, ya audiens kita juga ada dari Malaysia, ada dari Singapura juga klaim, Bataknya juga ada, Mentawainya juga ada, dan segala macam. Ya itu sah. Kenapa? Karena satu rumpun, satu keluarga masalahnya. Ada familisnya itu ada di Nusantara ini, termasuk di tempat lainnya, karena ada migrasi ke sana bergelombang. Jadi kalau begitu kan sebenarnya tidak hanya satu gelombang dong ya. Betul. Misalnya kalau berapa provinsi lainnya? 6. Iya. Kalau 6 provinsi kan berarti bisa aja di kawasan. Tadi kan tengah dan agak ke selatan sedikit, ya kan? Itu mirip Jawa gitu misalnya, kan? Betul. Misalnya aja yang di sebelah selatan mirip Banjar misalnya, sebelah ke utara mirip taruhlah Malaysia, Melayu, karena emang ini bergelombang. Kan ada juga yang menyebut apakah sejak zaman Sriwijaya, ada yang menyebut zaman Majapahit, kan? Betul. Jadi sah saja orang mengklaim itu. Nah, jadi apa yang Laina bisa tarik dari pelajaran? Pelajaran apa yang bisa ditarik dari keragaman itu? Kan pasti etnisnya berapa, Laina? Sub etnisnya? Etnisnya ada 18, tapi di bawahnya masih banyak. Sub etnis ya. Artinya itu kan mencerminkan bergelombang, bergaul dengan lokal kan bisa. Iya, betul. Kemudian ada penjajahan gitu kan. Iya. Masuk pengertian baru. Iya. Kan betul. Madagaskar kalau tidak salah pernah dijajah oleh Prancis ya. Prancis ya. Gimana? Sama dengan kita, sama dengan kami yang nggak enak dijajah sama penjajah. Iyalah. Pasti kalau dijajah itu rasanya tidak enak. Oh iya pastilah. Iya. Orangnya kan maunya bebas, merdeka, freedom, independence. Lainnya kan ada masih tersisa juga loh ya masalah integrasi teritori istilah saya ya, antara di sisa beberapa pulau ya. Itu di pulau mana itu dengan yang diklaim oleh Prancis? Itu memang salah satu permasalahan yang sensitif ya, tapi tidak apa-apa, kita terbuka aja ya. Memang ada pulau-pulau di dekat Madagaskar yang memang bagian kami, tetapi sekarang masih dikuasai oleh negara Prancis. Itu masih apa namanya ya, persengketaan yang dispute, ya belum diselesaikan itu Pak. Jadi ya memang
kalau kita berbasis atas hukum internasional laut atau dekolonisasi principle, itu dasarnya ya punya kami, apalagi ya waktu mereka menjajah kami itu kan dalam apa namanya undang-undang yang mereka menjadikan kami jajahan itu kan sudah disebutkan Madagaskar sama pulau-pulau yang dekatnya. Tapi sebelum mengembalikan kemerdekaan kami, ya ini lagi berjuang kali ya. Iya. Jadi itu masih di dalam proses persengketaan ya. Iya. Tapi kalau analoginya adalah Indonesia, itu sama juga. Waktu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan lalu dibentuk konstitusi tanggal 18 Agustus itu kan ada ada satu wilayah yang belum dilepas oleh mantan penjajah. Ya, ialah Papua kan. Bahkan Papua itu hampir perang itu. Tapi kemudian dilakukan PEPRA namanya. PEPRA itu penentuan pendapat rakyat atau referendum gitu ya. Tapi itu penting juga ya supaya karena biasanya itu kekayaan alamnya biasanya luas gitu. Tentu kan Prancis punya perhitungan kan? Ya, kalau dilihat secara geopolitik ya, memang ada itu, tetapi mungkin kita bahas itu di lain kesempatan. Oke, Lena. Kalau Lena kan sudah pengalaman ya untuk menjalin antara dua negara. Menurut saya juga tidak hanya antar dua negara, tapi antar kedua bangsa, kedua masyarakat. Gimana cara, misalnya Lena punya pendapat cara meningkatkan hubungan yang tentu saja kita harapkan positif itu? Apa? Ya, dari pendapat saya ya, karena kita memang saudara ya, dan saudara selamanya ya, selama-lamanya. Itu prinsip ya? Iya. Apa istilahnya, Lena? Virahalayina mandragsai. Apa tuh? Persaudaraan selama-lamanya. Oh, bagus banget ya? Iya. Itu Lena punya konsep begitu ya? Iya, jadi kalau berbasis atas itu ya, karena kita saudara, seharusnya misalnya hubungan diplomatik antara dua bangsa ini harus diperkuatkan lagi. Seperti seharusnya sih di Indonesia dibangunkan kantor perwakilan. Ya, Madagaskar juga seperti Indonesia sudah ada di Madagaskar. Itu istilahnya status perwakilan. Status perwakilan. Kan paling tinggi kan dubes berkuasa penuh. Iya. Tidak misalnya di pihak ketiga kan. Kan misalnya Indonesia kan pernah juga punya kantor perwakilan tapi dompleng. Misalnya nepeng di masalah gini, untuk negara-negara di Mikronesia, Austronesia sana, nginduknya ada di New Zealand misalnya, di Wellington gitu. Nah ini yang saya pikirkan juga begitu ya, jadi penuh gitu ya. Iya. Lalu misalnya misi-misi kebudayaan, iya memang. Ya misi pendidikan seperti lainnya kan dalam rangka misi pendidikan juga kan, penting ya. Tapi kebutuhan pendidikan di sana tentu sama dengan di Indonesia juga, cuma kan perlu banyak orang sekolah. Iya, betul. Jumlah mahasiswa Madagaskar yang di Indonesia berapa sih kan? Saya tidak yakin ya, tapi sekitar, kalau kami semuanya ya sekitar 70-an orang. Oh. Ya itu sama orang-orang yang sudah bekerja, ada yang sudah tinggal di sini. Iya. Itu tersebar di seluruh universitas ya? Iya. Yang kalau dia belajar ya? Iya. Paling besar di mana? Nggak tahu. Oke, nggak tahu. Nah kalau gitu, selain kebudayaan tuh, ya selain itu kan kebudayaan. Iya. Kebudayaan ada misi yang intensif antara Indonesia dan Madagaskar. Maksudnya? Iya, datang ke sana lalu
sana datang ke sini gitu? Memang ada salah satu scholarship ya, yang namanya Dharma Siswa, itu oleh pemerintah Indonesia ya, yaitu untuk anak-anak dari Madagaskar dan dari negara lain juga ya bisa ke sini untuk belajar budaya di sini sama apa namanya, sama bahasanya. Oh iya iya. Pertukaran. Pertukaran, tapi seharusnya itu ditingkatkan ya diperkuatkan dan seharusnya ada juga yang khusus Madagaskar karena itunya karena apa namanya ya hubungan kita itu loh. Iya, isu hubungan itu misalnya ditingkatkan ya. Misalnya ya tadi misi kebudayaan. Iya, kebudayaan sama bahasa sendiri misalnya itu luas banget, Pak. Dan itu selama ini belum banyak ditingkatkan. Belum begitu banyak, tapi sudah ada sih yang misalnya bikin kamus bahasa Indonesia, bahasa Malagasy itu. Itu juga sudah pernah dilakukan ya? Iya. Oke, Laina, misalnya biasanya Laina punya lagu yang mau diperdengarkan? Iya, boleh. Mau ya? Oke, sip. Fatinamiku Ganirunga jatato anatinalai Kamila tutanti tuni Kasi kiara malalatan Timana paru Tiazo ercere Tenalanzani erawana tinau Tani mam Timejatim Siti fuina di lavja Zenau Lera zeya wamun Befitino itins nilalanau Ampirai si ampitam bajanti kize Kasi chiaro gaskaraku Tanini avikana katsmet ti aviku Nala vichrazani fanila nilanian siniati Antinak fambulia unian sike Kasi chiaro gaskaraku Tanini avikana katsmet ti aviku Nala vichrazani fanila nilanian siniati Antinak fambulia unian sike Taniti pinatiku katia takaluku Harina ku sarubi hariku aita kushewavaku Yanonuni puira kwarimuni levena kuyaniku Kasi kiara malalata timana paru Tiazo ercere tenalanzani erawana tinau Tani mam Jedim siti fuina di lavja Zenau Lera zeya wamun Befitino itins nilalanau Ampirai si ampitam bajanti kize Kasi chiaro gaskaraku Nusite nati kiana katsumeti verenaku La vichazani fanila nilanian siniati Antenaik fambulia unian sike Kasi chiaro gaskaraku
Nusite nati kiano katsme tiverin aku Lalavi chazani fanila nilaniam sinirati Ante naik famulila oniasike Luar biasa. Gimana Lena? Judulnya apaan itu? Judulnya Gaskiaraku atau Madagaskarku. Oh, menceritakan tentang Cinta saya akan negara saya. Madagaskar. Iya, Madagaskar yang saya tidak akan tukarkan sama negara mana. Jangan pernah, termasuk membela tanah air. Iya. Termasuk membela pulau itu yang mau direbut itu ya. Iyalah. Kapan ini diciptakan? Apanya Pak? Kapan dikreasi? Kritik kapan? Lagu Diciptakan ini, ya? Ini lagunya orang. Oh. Iya. Dari penyanyi setempat. Iya. Bukan mama papa? Bukan, tapi ya papa mama suka. Ya, terutama yang paling disuka sama mama. ritme ini namanya bagasi. Itu kan jenis musik yang paling saya suka dan paling keluarga saya juga suka. Ya, yang tapi bahasanya tetap gitar ya? Iya, dasarnya gitar sama salah satu instrumen valiha itu. Valiha itu salah satu instrumen di kami terbuat dari bambu ya, terus dikasih senar. Itu mirip kayak ada salah satu instrumen sasando namanya di Indonesia. Di Nusa Tenggara Timur, sasando. Itu kayak gitu ya? Iya. Tapi kan pakai bambu. Iya. Bambu ada juga di sana ya? Banyak ya? Bambu yang saya dengar gede banget. Iya, gede atau seginilah. Oke, thank you Lena Terima atas kasih banyak. kedatangannya. Matur suwun. Terima kasih juga. Sami-sami nggih, Sami-sami. Bapak. Nderaken. Monggo Bapak. Oke. Sobat, kita akan di kali kesempatan. Thank you. Gaskiaro, gaskiaraku Nusite nati kiano katsme tiverin aku Lalavi chazani fanila nilaniam sinirati Ante naik famulila